Saudara-saudara, karya Kristus mentaati Allah Bapa, karya Kristus mau terbatas di dalam Taurat, karya Kristus dibesarkan sebagai manusia, karya Kristus bersalur dengan daging dan darah, karya Kristus mempersembahkan seluruh tubuhnya menjadi korban penebusan, karya Kristus mati, sengaja mati untuk masuk ke dalam alam maut, sengaja bertemu dengan penguasa alam maut untuk berperang bagi kita, sengaja berperang dengan setan untuk menyatakan dia menang atas kuasa iblis. Semua orang paling agung di dalam sejarah, Iskandar yang agung, First Emperor of China, dan Julius Caesar, dan orang seperti Kennedy, Mao Zedong, Napoleon, Hitler, semua yang paling berkuasa, akhirnya berhenti kuasa waktu mati mengunjung mereka. Ya? Adakah akhirnya tidak mati? Tidak ada. Semua mati. Waktu mati mengunjungi, orang paling hebat harus takluk. Waktu kematian sudah tiba, orang paling kaya harus lepas. Pada waktu kematian tiba, presiden, raja, kaisar, zar, atau syah, semua yang paling berkuasa harus melepaskan kuasanya. Dan mereka semua ditaklukkan oleh kematian. Hanya Kristus yang menaklukkan kematian. Semua, 1, 2, 3. Hanya Kristus yang menaklukkan kematian. Itu sebab orang seluruh umat manusia hanya mempunyai satu pengharapan, yaitu beriman di dalam Kristus. Kristus bukan tidak mati, dia sengaja mati untuk membuktikan dia tidak mungkin dimatikan. Maka Yesus memakai kematian untuk menaklukkan kematian. Yesus memakai kematian untuk mematikan kuasa kematian. Dan akhirnya dia bangkit pula. Ini adalah karya Kristus. Tidak ada pada Muhammad. Muhammad mati dan dikuburkan. Sakya Monis mati. Socrates mati. Konfusius mati. Pendiri-pendiri agama semua mati. Terkurung di dalam kuburan. Yesus tidak. Yesus bangkit pula dari antara orang mati. Pada waktu orang pergi melihat dia di kuburannya, malaikat berkata, "Hei perempuan, mengapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati?" Wah, waktu saya baca ayat itu pertama kali, saya bersyukur karena kalimat itu adalah kalimat yang paling agung yang pernah dikatakan dari para malaikat. Why you're seeking for the living among the dead? Engkau mencari orang yang hidup di tengah-tengah kuburan? Tahu tidak? Kuburan ini tempat orang mati. Yesus Kristus adalah manusia yang sudah bangkit pula daripada mati. Kenapa cari yang hidup di sini? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dan satu-satunya orang yang berani mengatakan, aku pernah mati dan aku bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Itu Yesus. Ini karya Yesus yang menghentikan kuasa kematian, menghentikan kuasa setan, menghentikan kuasa dosa, mengalahkan kutukan Taurat, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa akhirat, dan dia berkata, I am the life and I am the resurrection. Akulah hidup, akulah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia berkata, engkau tidak mati, engkau akan hidup seperti saya hidup. Di mana aku berada, engkau berada. Di mana aku hidup, engkau juga hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya. Ini karya Kristus. Inilah kekristenan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau tidak disembuhkan, tidak usah khawatir. Kalau kita harus mati, tidak usah takut. Karena tubuh ini sudah ditentukan setiap orang harus satu kali mati. Tetapi setelah mati ada penghakiman. Tetapi mereka di dalam Kristus, mereka tidak lagi dihakimi. Waktu Kristus datang lagi, kita menyambut dia datang. Dan kita bukan ketakutan. Dia datang untuk menghakimi kita. Karena yang sungguh-sungguh sudah menerima Kristus, dia terlepas daripada penghakiman yang terakhir.
Mari kita membaca Ibrani pasal yang ke-9. Semua membaca bersama-sama kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kita membaca ayat yang terakhir. Kitab Ibrani pasal 9, saya membaca 27, 28, semua membaca bersama-sama. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. 28 semua membaca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengkorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menanugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti dia. Apa artinya? Waktu dia datang kembali lagi, dia tidak lagi menghakimi kita. Karena tidak perlu penangguhan dosa. Itu sudah dilakukan. Barang siapa mengharapkan Kristus datang kembali, dia tidak usah takut penghakiman. Karena Kristus sudah pernah satu kali mati untuk mengganti kita. Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan anak. Pekerjaan Roh Kudus bagaimana? Hari pertama dan hari kedua, saya sudah sisipkan karya Roh Kudus yang pertama, yaitu menurunkan firman dari surga ke dunia. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus yang paling besar bukan bikin orang gemetar, seperti banyak terjadi dalam doa orang karismatik dan Pentakosta. Pekerjaan Roh Kudus bukan bikin orang jatuh geblak ke belakang, seperti apa yang terjadi di Benihin dan Toronto Blessing. Pekerjaan Roh Kudus bukan menimbulkan emosi yang benci, yang teriak histeris, atau yang ketawa tak karu-karuan, seperti yang terjadi pada gejala-gejala ekstrim karismatik. Pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan hidup baru kepada manusia. Maka Yesus Kristus berkata, Roh kalau sudah datang, Roh itu akan memuliakan aku. Sehingga kemarin saya berkata, ada tidak pekerjaan Roh Kudus di dalam satu kebaktian, melihat kebaktian itu meninggikan Kristus, mengabarkan kebenaran, memenuhi manusia, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, memberanikan orang Kristen bersaksi atau tidak. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran semua. Roh Kudus adalah roh kebenaran, sehingga orang yang benar-benar memberitakan kebenaran, itu orang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh suci, maka orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam suci, orang itu ada Roh Kudus. Dari kedua hal yang paling besar ini, kita boleh menguji. Jangan melihat gejala, dia bergelosolali atau tidak, dia gerbak atau dia terjatuh atau tidak, dia ketawa atau tidak, dia gemeter atau tidak. Karena semua itu hanya fenomena yang sebagian besar tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Saudara-saudara, fenomena yang pernah muncul sungguh-sungguh di Alkitab, bukan jatuh, bukan dibius, bukan tidak sadar, bukan tertawa bahak-bahak tidak habis, bukan berbicara gelosoli yang tidak karu-karuan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada beberapa gejala. Waktu Roh Kudus turun, maka ada angin besar yang terdengar. Ada suara yang sangat keras yang terdengar. Ada angin yang tiup pada hari Pentakosta. Dan ada api lidah yang turun kepada setiap rasul. Dan orang yang berdoa di situ. Ini justru tidak terjadi. Sekarang orang katanya kepenuhan Roh Kudus. Tidak dengar suara angin. Tidak dengar suara keras. Tidak melihat lidah seperti api turun. Cuma dengar mereka. Tapi jangan lupa, hari Pentakosta, waktu Roh Kudus turun, mereka berkarunia lidah. Mereka mengatakan firman Tuhan tentang Kristus dan Injilnya dengan orang yang tidak mengerti. Setelah karunia lidah dikatakan, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Sekarang setelah ada karunia lidah, orang yang sudah mengerti menjadi tidak mengerti. Ya, ini kelihatan seperti Alkitabiah, tetapi sebenarnya terbalik sama sekali. Waktu itu
karunia lidah diturunkan supaya 15 macam manusia yang dari 15 tempat berbeda berkumpul di Yerusalem boleh mengerti Injil. Itu sebab Injil harus diberitakan kepada segala bahasa, segala suku, segala bangsa, setiap tempat di seluruh benua. Karena Injil Yesus bukan hanya dimonopoli oleh orang Yahudi. Injil Yesus harus dikabarkan sampai ke Batam, sampai ke Jakarta, sampai ke Mauritius, sampai ke Kutub Selatan dengan bahasa berbeda. Tetapi kemampuan manusia pada waktu itu belum bisa pergi. Waktu Roh Kudus baru turun, caranya adalah langsung memberikan karunia lidah supaya rasul-rasul bisa menyampaikan Injil Tuhan di dalam 15 bahasa. Ini keajaiban bukan? Tetapi orang sekarang tidak mengerti. Sembarangan memutar balikan Alkitab. Nah, inilah Roh Kudus. Ini karunia lidah. Orang dulu berkarunia lidah yang tidak ngerti setelah mendengarkan pemberitaan melalui karunia lidah. Yang tidak ngerti menjadi ngerti. Sekarang yang sudah ngerti jadi tidak ngerti. Lalu mereka mengatakan itu Roh Kudus. Saudara-saudara, gejala angin yang besar tidak ada. Gejala suara yang kencang tidak ada. Gejala lidah api turun kepada manusia tidak ada. Gejala karunia lidah yang bikin orang mengerti dibalikkan menjadi dia mengerti. Apakah benar ini pekerjaan Roh Kudus? Saya 100% meragukan. Dan banyak orang ketakutan mengkritik karena diancam tidak boleh menghujat Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kau tidak percaya, kau menghujat Roh Kudus, kau dipakai oleh setan. Saya sama sekali tidak takut. Karena pekerjaan Roh Kudus atau bukan pekerjaan Roh Kudus bukan dikaget-kageti oleh orang yang sembarangan mentafsir Alkitab. Roh Kudus atau bukan Roh Kudus harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan diwahyukan oleh siapa? Roh Kudus. Maka Roh Kudus sendiri mengwahyukan kitab. Roh Kudus tidak mungkin menyeleweng dari kitab. Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Roh Kudus tidak mungkin melanggar kebenaran. Semua yang telah tertulis menjadi satu ikatan, menjadi satu batasan untuk kita bisa menilai itu gejala benar Roh Kudus atau tidak. Saudara-saudara, lalu setelah Roh Kudus turun membawa Injil untuk segala bangsa, Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu yang mendengar khotbah, pernahkah engkau rasa hatimu tertusuk? Hatimu rasa tidak sejarah. Karena firman Tuhan berkuasa dan mengakibatkan engkau sadar kesalahanmu. Engkau sadar dosamu. Pernah tidak? Pernahkah engkau dalam kebaktian rasa begitu takut sama Tuhan? Karena firman Dia menegur dan engkau diberikan keinsyafan. Engkau diberikan kepekaan. Lalu mengerti, saya sudah terlalu dingin. Terlalu jauh dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan menyentuh hati saya. Membikin saya rasa malu dan sungkan. Menyadarkan saya terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga engkau mulai mengatakan, aku ingin kembali kepada Tuhan. Pernah ada perasaan ini? Pernah tidak? Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang membawa engkau di dalam keadaan sadar. Keadaan menegur diri. Keadaan mengetahui salahmu. Dan engkau menjadi orang yang bukan marah terhadap teguran. Tetapi justru mengaku dosa. Dan menghakimi diri karena teguran. Ini pekerjaan Tuhan. Jikalau seorang pendeta dengar khotbah saya mulai marah sama saya. Bukan saja tidak mau bertobat. Malah suruh anggotanya jangan ikut kebaktian seperti ini. Saya pasti mengetahui pendeta itu tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan membuat orang sombong. Membuat orang sadar dosa. Membuat orang mengerti kesalahan. Membuat orang bertobat. Membuat orang mengkritik dan menghakimi diri. Mari kita membaca Yohanes pasal 16. Ayat 8 sampai 10. Kitab Injil Yohanes di Perjanjian Baru pasal ke-16. Ini kitab suci.
Saya tidak berkhotbah berdasarkan kemauan sendiri. Saya berkhotbah berdasarkan wahyu Tuhan yang dikaruniakan Roh Kudus menjadi catatan dari kitab suci. Kitab Yohanes pasal ke-16 ayat ke-8 saya membaca dan saudara semua membaca seterusnya. Kitab Yohanes pasal 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Semua 1, 2, 3. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah saudara-saudara, inilah ayat yang penting mengenai apa pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus kalau sudah bekerja di dalam satu kebaktian, di mana firman Tuhan tentang Yesus Kristus dikabarkan dengan setia, jujur, dan sehat sempurna, maka Roh Kudus membuat pendengar itu tersesak, tertusuk, tersentuh, dan dia menghakimi diri sendiri. Jadi saudara-saudara, bukan pendeta yang marah-marah kepada pendengar, tapi pendengar setelah dengar khotbah menerima Roh Kudus, dia marah-marah kepada sendiri. Kalau saya maki-maki kamu, kamu benci saya. Tapi kalau diri sendiri, engkau sendiri marah kepada diri kamu, engkau tidak mungkin bunuh diri sendiri kan? Engkau akan berkata, cilaka, saya berdosa. Saya sadar saya berdosa. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan menginsyafkan manusia tentang dosa, tentang keadilan, dan penghakiman. Ayat ini dalam aslinya boleh diterjemahkan begini. Jikalau Roh Kudus sudah datang, dia akan mengakibatkan manusia sendiri menghakimi manusia. Manusia sendiri mengkritik sendiri. Manusia sendiri menegur sendiri di dalam penyesalan tentang 3 hal, yaitu tentang iman, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Tentang tidak beriman karena mereka menolak Kristus. Jadi di sini Roh Kudus bukan menegur engkau, kamu membunuh, kamu merokok, kamu mabuk, kamu berzina, kamu telah membakar rumah orang lain. Bukan itu. Roh Kudus akan mengatakan, ketahuilah bahwa dosamu paling besar adalah kau menolak Yesus Kristus. Mengapa orang bertobat? Mengapa yang percaya kepada Yesus? Karena Roh Kudus mendesak mereka, sehingga mereka sadar, kenapa saya menolak Yesus? Saya berdosa besar karena saya menolak Yesus yang mati bagiku. Di situ Roh Kudus mengakibatkan manusia menangis, manusia sedih, manusia menyesal, manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Supaya mereka tahu, mereka kritik mereka sendiri di dalam hal tidak percaya kepada Tuhan. Kedua, Roh Kudus menegur manusia supaya manusia mengetahui Kristus yang benar. Dulu saya anggap dia tidak benar. Diri yang berdosa. Dulu anggap diri baik. Semua orang rasa diri baik. Yang salah orang lain. Yang salah pendeta. Yang salah ini. Yang salah itu. Tetapi Roh Kudus sudah datang mengakibatkan perubahan. Akulah yang kurang baik. Akulah yang berdosa. Mengapa mengakui Yesus di kayu salib? Karena orang Yahudi menganggap mereka yang benar. Yesus yang salah. Yesus yang harus dibunuh. Tapi Roh Kudus datang memutar balikan. Baru mereka sadar. Yesus yang benar. Kami yang memaku dia di atas salib. Kami yang salah. Maka mereka boleh bertobat. Menangisi diri sendiri. Minta pengampunan dari Tuhan. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Ini penukaran posisi. Penukaran konsep. Perubahan yang paling hakiki. Tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Hanya mungkin digarap oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus semakin bekerja. Roh Kudus datang memuliakan Kristus. Memberikan pencerahan. Sehingga engkau mengetahui. Ternyata dia yang benar. Aku yang salah. Dan salahku. Dosaku paling besar. Bukan berzina. Dosaku paling besar. Bukan merokok. Bukan minum
ganja, bukan narkoba. Dosaku yang paling besar adalah menolak Yesus Kristus. Itu sebab pada waktu Roh Kudus turun, pada hari Pentakosta, orang yang mendengar khotbah dari Petrus bicara dalam bahasa mereka sendiri, mereka semua merasa tertusuk. Dan mereka datang kepada Rasul, berkata, kalau demikian, apakah yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah kamu, tinggalkan dosamu, dan menerima baptisan untuk dibersihkan hatimu. Setelah engkau bertobat, engkau akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus yang dijanjikan sudah bekerja? Sudah. Kalau belum bekerja, tak mungkin mereka sadar dosa. Kalau belum bekerja, tak mungkin mereka mau bertobat. Mereka mengatakan, kalau begitu, apakah yang harus kami kerjakan? Ini sudah akibat pekerjaan Roh Kudus di hati mereka. Tapi menerima pekerjaan Roh Kudus tidak berarti menerima Roh Kudus. Hanya menerima pekerjaannya, hanya menerima pencerahannya, tapi belum menerima dia. Maka setelah Tuhan bekerja di hati kita, Roh Kudus sudah membuktikan, Roh Kudus sudah menterangkan, Roh Kudus sudah menegur kita tentang dosa. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus bertobat. Jauhkan diri dari perbuatan dosa. Memberi dirimu dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Untuk dibersihkan dosamu. Dan engkau sudah bertobat. Sudah menerima Yesus. Sudah dibaptiskan. Engkau pasti akan menerima roh yang dijanjikan. The promised Spirit will be given to you. Will enter into your heart. Will stay in your life. And indwelling in your spirit. Roh Kudus akan masuk ke dalam hatimu. Dia akan berdiam dengan engkau. Jadikan engkau bait Allah. Tempat perdiaman Roh Tuhan Allah. Roh Kudus akan menyertai kamu. Dan berdiam di dalam hatimu. Untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus memuliakan Kristus. Roh Kudus menyadarkan dosa. Roh Kudus menolong kita bertobat. Roh Kudus membersihkan hati kita. Dan Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hati kita. Setelah tinggal di dalam hati kita, saya mau tanya, Roh Kudus, tolong tanya, sampai berapa lama engkau tinggal di sini? Apakah berapa hari engkau pergi lagi? Yesus menjawab, aku memberikan roh kepadamu. Dia akan tinggal di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Amin. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh diperankan pula, sungguh-sungguh menerima Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mungkin keluar dari dia lagi. Sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapakah orang Kristen yang sejati? Orang Kristen yang sejati adalah orang yang dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Orang yang digerakkan Roh Kudus untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan dipercik oleh darah Yesus. Diselamatkan. Lalu menerima Roh Kudus yang masuk ke dalam hatinya. Berdiam bersama dengan dia. Sampai selama-lamanya. Orang Kristen mempunyai tubuh. Tubuh ini tidak lagi tubuh untuk berzina. Tubuh ini bukan untuk berjudi. Tubuh ini bukan berdosa melawan Tuhan. Tubuh ini menjadi bait Allah. Tempat perdiaman Tuhan Allah. Melalui roh yang suci. Yang dikirimkan dalam hati kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita. Waktu ditegur. Kita akan rendah hati atau sombong. Waktu kita mengerti dosa. Kita akan bertobat atau melawan. Nah di sini membuktikan siapa ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu. Engkau tidak boleh menjadi marah. Kalau orang menunjukkan saudara. Aku rasa engkau berdosa ini. Tak usah ikut. Tak usah gobris. Itu kebebasanmu. Jawaban ini membuktikan engkau tidak Roh Kudus. Engkau hanya ada hawa nafsu duniawi saja. Tapi Roh Kudus kalau berada, bekerja, dan tinggal di dalam hatimu. Engkau ingin bersih. Ingin bersih. Engkau lihat kambing-kambing. Kakinya kecelup ke dalam lumpur kotor. Dia langsung gini-gini. Karena apa? Dia tidak mau kotor. Saudara-saudara, merpati, burung yang suka bersih. Kalau dia lihat kandangnya kotor, dia tidak mau masuk. Dia marah. Dia mau bersih. Demikian Roh Kudus. Kalau ada di dalam hatimu. Engkau tidak suka berzina.
Engkau tidak suka porno. Engkau tidak suka bohong. Engkau tidak mau toleransi kejahatan di hatimu. Dan engkau suka firman Tuhan. Engkau suka mengerti kebenaran. Karena ada Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus dia menjadi hati kita sampai selama-lamanya. Dia kerja apa lagi? Dia membimbing, mencerahkan, membersihkan. Dan dia memberikan penerangan. Sehingga kita makin lama, makin mengerti firman Tuhan. Saya mau tanya, di dalam 3 hari ini, pengertian firman Tuhan di dalam pengalaman dirimu bertambah atau tidak? Di dalam 3 hari, engkau rasa menikmati. Oh begitu, kalau begitu, wah saya baru tahu firman Tuhan begitu indah. Engkau rasa bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Bersyukur, karena apa? Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah kenapa orang tidak boleh anggotanya datang mendengar? Karena pendeta takut disaingi. Pendeta takut kalau murid-muridnya sudah mengerti, tanya-tanya bikin dia susah tak bisa jawab. Yang lebih baik tidak usah pergi aja. Supaya pendeta selamanya jagoan. Saudara-saudara, masa ada ibu yang mengharapkan anak terus sekolah kindergarten 8 tahun. Tidak usah naik-naik kelas. Supaya mama tetap lebih pintar daripada kamu. Itu IQ low. Itu ibu goblok. Kalau anak saya bisa lebih pintar, tidak apa-apa. Anak saya satu-satunya laki. Dan 3 perempuan. Yang laki sudah selesai program PhD. Dia mengerti itu fisika yang terdalam. Dan membuat satu makalah. Saya baca hampir setiap kali tidak ngerti. Seluruh makalah tidak ngerti. Masuk ke dalam fast script saya. Satu-satunya makalah yang saya tidak ngerti. Yang ditulis oleh anak saya. Dia pintar sekali. Tapi saya tidak marah. Saya mengatakan biar. Dia anak saya bisa melampaui saya. Puji Tuhan. Saudara-saudara. Kalau engkau dengar khotbah. Makin pintar. Makin pintar. Lebih pintar dari pendetamu. Tidak apa-apa toh. Kalau perlu engkau ganti. Engkau menjadi pendeta. Hah? Dulu waktu saya masih kecil. Pendetaku tidak terlalu pintar. Sekarang saya lebih pintar dari dia. Saya berkhotbah bukan hanya kepada orang di Batam. Saya berkhotbah di MIT. Saya berkhotbah di University of California. Saya berkhotbah di Wheeler Auditorium. Saya berkhotbah di Universitas Singapura. Saya berkhotbah di UPenn. Saya berkhotbah kepada orang-orang kongresmen di Amerika. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan lebih tinggi dari siapapun. Dan kalau ada orang mengerti dia berkhotbah. Saya berkhotbah kepada profesor-profesor. Kenapa takut khotbah yang baik? Khotbah yang baik membawa kita masuk ke dalam kebenaran. Lebih tepat, lebih lengkap, lebih sempurna, lebih jelas. Dan lebih menikmati kebenaran Tuhan. Ya? Betul tidak? Kalau Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Jangan membataskan dia dong. Mengenal kebenaran itu kan baik. Dan orang yang ada Roh Kudus, dia mau mencari kebenaran. Dia mau menuntut. Dia mau maju. Dia mau lebih lengkap. Dia mau lebih akurat. Akhirnya besok kita kembali ketemu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, selama engkau di dunia, engkau sudah banyak mengerti firman Tuhan. Atau Tuhan berkata, sampai mati lu cuma tahu sedikit ini. Kenapa engkau main-main hidup di dunia seperti itu? Saudara-saudara, saya harap orang Kristen di Batam maju terus. Amin. Kalau saya mati, tidak bisa datang lagi. Tidak apa-apa. Engkau masih boleh cari buku. Bisa dengar khotbah. Dengar kaset yang belum pernah engkau dengar. Dari apa yang saya khotbahkan. Maju terus. Karena maju. Kita lebih sempurna. Lebih sehat. Dan tidak gampang digoda. Kalau dari setan menggoda kita bisa menolak. Itu lumrah. Yang cilaka. Yang mengkelabui kita pendeta-pendeta. Dan kita tidak tahu. Dan kita mau ditipu. Saudara-saudara, sudah zamannya kita minta Tuhan bekerja lebih tuntas. Untuk membongkar dan membawa gereja kembali kepada jalur yang benar. Lebih sehat, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Maka secara hidup, orang yang suci taat kepada pimpinan roh yang suci. Amin. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka secara pengetahuan, orang yang ingin mengetahui kebenaran,
makin patuh kepada Roh Kudus yang memimpin dia masuk ke dalam kelimpahan seluruh kebenaran dari Tuhan. Bukan saja demikian, Roh Kudus masih bekerja memeteraikan engkau. Berarti surat sudah tulis, surat kawin sudah cetak semua. Jangan bawa pulang. Karena apa? Engkau bawa pulang masih belum sah. Mesti diketok satu cap daripada kantor sipil. Ngerti? Jadi cap itu berharga tidak? Berharga. Wong cuma cap aja tok. Dan dia cap juga tahu isinya apa. Isinya sih ada, tapi pengesahan belum ada. Maka Roh Kudus memberikan firman, mendidik kita, memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Belum cukup, dia memberikan meterai. Hah? Roh Kudus meterai di mana? Di dalam jiwamu. Bagaimana mengetahui? Kita membaca Efesus pasal 1. Semua membaca bersama-sama. Di mana Efesus? Di dalam kitab suci. Di mana di dalam kitab suci? Sebelum Kejadian. Karena di situ ada indeks. Saya tidak akan membiasakan halaman 325. Itu pendeta yang bikin anggota malas. Makin diberikan tahu makin malas. Akhirnya tidak pernah bisa cari kitab. Sekarang cari sendiri. Efesus pasal 1 ayat 14. Semua ikut saya membaca. 1, 2, saya 13, saudara 14. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Semua membaca 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, atau untuk kemuliaannya boleh mendapatkan pujian selamanya. Saudara-saudara, Roh Tuhan di dalam hati kita bukan berdiam, dia juga memeteraikan kita, memberikan zeal, mengesahkan kita milik Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita membaca lagi Roma pasal 8. Ayat ke-8 saya membaca. Ayat 9 semua membaca. Kitab Roma, buku ke-6 dari Perjanjian Baru, pasal ke-8. Saya membaca ayat 8, saudara membaca ayat 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9 semua. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang Allah diam di dalam kamu, tetapi orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus membuktikan kita milik Kristus. Dan Roh Kudus berdiam dan memimpin kita. Kita membaca pasal 8 ayat ke-14, 15, dan 16. Semua membaca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 14 semua. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Dan bersaksi dua, roh kita dan Roh Kudus. Roh Kudus sekarang masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus mendampingi roh kita. Jadi roh yang dicipta dan roh yang mencipta bersatu. Roh yang sementara di dunia ini dan roh yang kekal yang diberikan bersatu. Dan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan penegasan. Dia akan memberikan meterai. You belong to God. You belong to Jesus Christ. I am now sealing you and I am living with you.
I indwell in yourself to prove you are God's family. You are God's child. Engkau anak Tuhan, engkau milik rumah Tuhan, aku memeterai kepada engkau. Dan Roh Kudus memimpin kita, memimpin pikiran kita, memimpin emosi kita, memimpin kemauan kita, memimpin penetapan kita, memimpin jalan kita, memimpin hari depan kita. Roh Allah memimpin seorang supaya orang itu tidak tersesat. Roh Allah menguatkan orang supaya orang itu tidak terjatuh. Roh Allah mendampingi sehingga orang itu mempunyai kekuatan daripada kawan, daripada counselor yang paling akrab. Di dalam Alkitab ada 5 istilah. Roh atasmu, roh pinggirmu, roh berdalammu, roh di depanmu, dan roh mengikuti di sekitarmu. Ini adalah in, besides, above, and in front, and follow, and circulating you. Roh yang dari Allah, upon you, Roh Kudus turun. Maka saudara-saudara, waktu kita menerima baptisan, khususnya baptisan percik, itu menjadi satu simbol Roh Kudus turun dari atas kepada kita. Jangan katakan yang percik salah, yang selam betul. Karena kita tidak pernah menginjak ke dalam air seperti masuk ke dalam roh dengan di bawah kita. Roh turun dari atas. The Spirit pour down upon you. Roh Kudus turun dari atas kepada kita. Jadi roh diturunkan ke dalam kepala kita. Seperti Kristus waktu dibaptiskan. Dia menerima roh turun dari atas. Roh berkeliling dengan engkau. Dan dia mendampingi. Dan roh berdiam di dalam engkau. Karena dia dwell into. Dan roh di depan engkau. Leading you. Memimpin engkau. Ini semua membuktikan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan yang mencipta kami. Dia juga menebus kami. Tuhan yang sudah menebus kami. Juga memeteraikan kami. Tuhan yang menjaga kami. Juga ada yang mengajar. Memimpin. Melindungi. Menghibur. Menguatkan kita. Jadi Roh Kudus bekerja sampai pada satu hari. Dia membersihkan kita. Menghias kita. Menjadi makin lama makin suci. Makin lama makin mulia. Makin lama makin sempurna. Saudara-saudara, jangan ikut orang Kristen yang makin lama makin lesu. Makin lama makin pura-pura. Makin lama makin menjadi sesuatu keadaan yang kelihatan beres. Tapi hatinya bosan. Ada jadi Kristen sudah puluhan tahun. Itu aja. Kalau hari Natal rame-rame. Hari kebangkitan menyanyi-nyanyi. Sesuai itu sama sajalah. Berdosalah. Berzinalah. Pokoknya hari Minggu ke gereja. Jangan. Engkau harus menjadi orang Kristen bagaimana. Saya milik Tuhan. Saya diberi Roh Kudus. Roh yang kudus. Terus membersihkan aku. Membersihkan aku. Jadi makin tua. Makin lama menjadi orang Kristen. Makin suci. Amin. Dan makin dekat dengan kedatangan Yesus Kristus. Makin membersihkan pakaiannya. Saya tanya. Mempelai perempuan pakai baju putih. Tunggu pernikahan. Dia mau main layangan enggak? Dia main kelereng enggak? Mau lari-lari di taman enggak? Dia bilang, tidak. Apa itu? Sekarang saya pakai kemanten. Pakaian putih. Masa main layangan. Lari-lari di taman. Tidak. Menunggu suamiku datang. Membawa aku ke dalam gedung. Untuk ditabiskan. Ditobatkan. Menjadi suami istri yang sah. Dengan berkat Tuhan. Saya memelihara. Bajunya bersih sekali. Dia tidak akan makan bakmi. Tidak karu-karuan gitu. Dia tidak akan pergi keluar. Kena hujan. Dia simpan baik-baik. Orang yang tunggu Yesus datang. Sama. Dia terus. Hidup suci, hidup suci, hidup suci. Memelihara diri. Makin lama makin bersih. Saya sekarang seorang sudah umur 70. Kalau umpama Tuhan datang sebelum saya mati. Saya paling senang. Tapi kalau Tuhan tidak datang. Suruh saya yang pergi. Saya juga senang. Ya. Akhirnya sama kok. Dia datang atau saya pergi. Ketemu sama dia.
Nah kalau ketemu sama dia, baju kemantennya banyak lumpur, banyak aspal, dah karu-karuan bagaimana? Saya harap suci. Jadi kalau saya boleh hidup sampai umur 75, berarti 5 tahun setengah lagi saya hidup di dunia. Kalau saya boleh berkhotbah sampai umur 80, berarti 10 tahun setengah lagi saya hidup di dunia. Kalau saya boleh sisa 1 tahun, berarti tahun depan saya ketemu dengan Tuhan. Tidak apa-apa. Pokoknya saben hari bagaimana capek saya melayani. Berapa hari ini saya capek tidak? Bukan saja capek, sudah capkau jicap jiko. Saudara-saudara. Saya pagi jam 11, jam 1, lalu jam 3 berkhotbah. Ada sedikit waktu saya berbaring. Dan saya dengan senyum minta Tuhan kasih kekuatan. Besok 1 hari, lusa 1 hari, sampai malam jam 10. Terus. Dan selama Agustus, September, Oktober, November. Tak berhenti-henti. Ratusan khotbah saya melayani. Tapi saya suka cita. Asal Tuhan pelihara, hatinya bersih. Motivasinya suci. Dan hidup untuk Tuhan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali. Dia akan mengatakan, hey Stephen Tong. Kamu yang setia dan baik. Kamu yang berbijaksana dan berani. Mengabarkan Injil. Menegur dosa. Yang melihara dirimu. Di bawah pimpinan aku. Dan pekerjaan Roh Kudus. Mari ikut mendapatkan pahala di surga. Tidak ada sukacita lebih besar dari itu. Maka saudara-saudara, Roh Kudus kerja apa? Memelihara kita. Membimbing kita. Makin suci, makin bersih. Sampai 1 hari, waktu ketemu dengan Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Mau? Mau? Bukan saja demikian. Roh Kudus bekerja satu lagi. Memberi keberanian untuk engkau mengabari Injil. Engkau beritakan Injil. Aduh, berapa hari ini. Saya bukan mengabar Injil, bukan tidak kabar. Saya sudah telepon ratusan kali, tidak ada satu yang mau datang. Saya sudah pergi rumahnya sampai ajak dia makan, habis makan pulang dia. Saya sudah pakai kurir, kasih surat, ada kebangunan Roni, tidak mau datang. Aduh, gua kecewa. Tidak apa-apa. Kau kerjakan apapun. Kalau kerjanya benar, meskipun kelihatan tidak berhasil, Tuhan mengingat. Amin. Kalau kau kerja yang salah, kelihatan sukses, Tuhan buang. Amin. Jangan main-main. Orang yang dengar engkau mengabar Injil tidak mau datang, tidak mau datang. Hati mereka akan ditunda. Untuk pada 1 hari mereka menyesal kenapa tidak datang. Kalau engkau mati dulu, mungkin mereka baru bertobat. Itu tetap buahmu. Tidak usah takut. Engkau pokoknya setia, tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus menolong kita dan menambah kekuatan dan keberanian. Memberikan cinta kasih dan bijaksana. Untuk memberikan kita beban untuk mengabar Injil. Tuhan Yesus berkata, jangan pergi. Tunggu di Yerusalem. Engkau yang sudah aku perintahkan. Pergi ke segala bangsa kabar Injil. Sekarang saya perintah baru. Jangan pergi. Tidak boleh pergi. Yang harus pergi, jangan pergi. Harus ke segala bangsa. Tunggu dulu. Sampai Roh Kudus turun atas kamu. Engkau akan mendapatkan kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yudea. Di Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara-saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, tak bisa. Yesus menyuruh murid-muridnya ke seluruh dunia. Dikasih tiket karudang. Dikasih dana penginjilan. Dikasih uang atau mobil untuk pergi mengabar Injil. Ada nggak? Tidak ada. Pergi ke seluruh bumi. Mana tiketnya? Cari sendiri. Kejam ya. Yesus pelit ya. Tetapi karena apa? Karena cinta terhadap jiwa. Akhirnya semua orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka rela berkorban. Satu-satu sampai mati. Karena apa? Roh Kudus mengurapi mereka. Ini kekristenan sejati. Jangan hanya mau menjadi Kristen kalau engkau diberi kekayaan. Jangan hanya mau mengabari Injil kalau engkau mendapatkan tunjangan uang. Banyak pendeta pakai program penginjilan untuk cari dana. Lapor di Amerika. Kami sudah membuka pos, kami sudah di sini. Lalu kirim uang dari Amerika. Mereka pakai laporan penginjilan untuk mengkeduk, untuk menipu uang. KRII dan STEMI tidak pernah. Saya tidak pernah tulis satu surat minta uang.
Saya tidak pernah melaporkan ke gereja Amerika suruh kirim uang. Tidak pernah satu kali. Kita mati dan bekerja. Lalu setelah kebaktian, saudara diberi kesempatan memberikan ucapan syukur. Lalu uang itu dipakai dengan baik-baik. Semua kelebihan uang akan dipergunakan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Semua kekurangan uang, kita akan berlutut berdoa dan mengorbankan apa yang ada pada kita untuk menutup semua. Dengan demikian, pekerjaan Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus berkembang secara indah, secara stabil, dan secara berkembang terus. Puji Tuhan. Gerakan yang saya kerjakan bukan banyak uang. Meski engkau bisa melihat kita bangun gereja yang besar sekali. Itu bukan banyak uang, tapi perlu banyak uang. Tetapi tidak minta. Kita berdoa. Tuhan memimpin. Saya sudah berkhotbah kira-kira 29.000 kali. Selama 52 tahun. Kalau pendeta yang berkhotbah setiap minggu sendiri, 1 minggu 1 kali. 1 tahun hanya 52 kali. 52 tahun ya hanya cuma 2.000 kali saja. Tetapi saya berkhotbah lebih dari 29.000 kali. Dengan kekuatan Tuhan, belum jatuh, belum sakit, belum lumpuh, belum berbaring di tempat tidur. Kalau Tuhan kasih kekuatan, saya akan terus mengabari Injil. Berdasarkan apa? Berdasarkan cinta kasih, urapan kuasa, dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, Tuhan yang memanggil saya malam ini juga akan memanggil engkau. Roh Kudus yang mengurapi saya juga akan mengurapi engkau. Maukah engkau menerima semua pekerjaan Tuhan Allah Bapa, pekerjaan Tuhan Allah Anak, pekerjaan Tuhan Allah Roh Kudus secara lengkap untuk menjadi seorang manusia yang fana tetapi berbuah baka. Seorang manusia yang hanya berpuluh-puluh tahun tapi berbuah kekal untuk memuliakan Tuhan. Dan pada satu hari kita yang dikerjakan, yang digarap oleh Roh Kudus akan berjumpa dengan Yesus di dalam surga untuk bersuka cita selama-lamanya. Mau? Mau? Sudahkah engkau menerima pekerjaan Tuhan? Allah Bapa menciptakan, mengwahyukan, mengirim Kristus. Allah Anak jelma menjadi manusia, berdaging dan darah, dan akhirnya dipaku di akar salib, mati dan bangkit. Allah Roh Kudus memberi kekuatan, menerangi dosamu, dan memberi pertolongan engkau bertobat, dan mengurapi engkau, memeteraikan engkau, menjadi saksi di hatimu, memimpin engkau hidup suci, dan memberikan engkau sesuatu kemuliaan untuk menunggu Kristus datang kembali. Dan akhirnya memberi kekuatan engkau mengabari Injil. Ini seluruh pekerjaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah melengkapi kita, menyempurnakan kita menjadi anak Allah yang sejati dan berbuah, menjadi mempelai Kristus yang suci dan menanti kedatangan Dia. Kiranya Tuhan memberkati Batam, memberkati semua gereja, dan memberikan kemajuan untuk orang Kristen di tempat ini sampai Kristus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua perkataan yang sudah diucapkan dari mimbar ini, untuk semua khotbah yang sudah disampaikan kepada orang di Batam. Meskipun tidak terlalu banyak orang yang datang kepadamu, tapi kami percaya setiap orang yang datang dan sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan akan mendapatkan berkat besar dan akan kembali kepada Tuhan, akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang yang hidup secara berlimpah-limpah dan memuliakan nama Tuhan, khususnya mengabar Injil dan membawa banyak jiwa kembali mengenal Tuhan Yesus. Dengar doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua kembali ke dalam tangan-Mu. Berkatilah apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan. Setelah suara manusia berhenti, kiranya suara Roh Kudus bekerja terus di dalam hati kami masing-masing, sampai kehendak Allah terjadi di dalam pribadi kami satu persatu.
Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Semua tetap tunduk kepala, dan saya tanya, siapa yang berkata, puji Tuhan, 3 hari ini imanku sungguh-sungguh sudah diteguhkan oleh Tuhan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Yang sudah diteguhkan iman di dalam kebaktian 3 hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, angkat tangan. Tangan diturunkan. Kedua, siapa yang berkata, saya berjanji mau menjadi orang Kristen yang baik, mengikuti rencana Tuhan dan pimpinan Roh Kudus seumur hidup. Silakan acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menanya pertanyaan ketiga. Siapa yang hari ini ambil keputusan mau membuka hatimu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi untuk selama-lamanya? Coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan. Dan terakhir, siapa yang berkata, Tuhan, aku bersedia menjadi hambamu, mau belajar teologi, mau menjadi penginjil atau pendeta, sesuai panggilan dan utusanmu seumur hidup, membawa manusia kembali kepada Kristus, yang bersedia menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena Engkau sudah berkata-kata dan sudah mengirim Roh Kudus untuk menjadi pertolongan bagi kami. Kebenaran-Mu yang abadi, Tuhan sudah ajarkan kepada saya. Saya mau hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran, hidup mengikut Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan, berkatilah saya, pakailah saya, penuhilah saya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga saya boleh menjadi saksi-Mu, membawa banyak jiwa kembali ke dalam kerajaan-Mu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.